Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Nurjaman dari MTS Al-Faqihiyah Desa Ranca Kole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, saya adalah mahasiswa Daljab 2022 yang ditempatkan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Materi dalam video pembelajaran yang akan saya bawakan yang sesuai dengan RPP, silabus, LKPD, dan yang telah saya buat. Dan materi dalam video pembelajaran ini saya akan mengambil dari kelas 8 yang judulnya adalah Al-Quran dan Keistimewaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab umat Islam adalah kitab Al-Quran. Maka perlu kita tahu bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran juga pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan, yaitu ketika Nabi sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus menyendiri di Gua Hiro hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan sebagainya. Dan di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu diantaranya 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib, 5. Muawiyah, 6. Zaid bin Sabit, 7. Ubay bin Ka'ab, 8. Khalid bin Walid, dan 9 adalah Sabit bin Qais. Kemudian Al-Quran juga ada periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. 1 adalah periode sebelum Nabi Hijrah, dan yang kedua adalah periode setelah Nabi Hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama, yaitu Nabi sebelum hijrah, dinamakan dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang ketika Nabi setelah hijrah dinamakan periode kedua yang dinamai dengan ayat-ayat Madinah. 1 adalah periode Makkiyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian surat pertama yang diturunkan di Mekah adalah surat Al-A'laq, yaitu ayat 1 sampai ayat 5.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi ma lam ya'lam. Itu adalah ayat pertama dari periodisasi Nabi sebelum hijrah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Pada periode Makkiyah telah menimbulkan macam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab kala itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 pokok, yaitu 1. Segolongan kecil mereka menerima dengan baik ajaran Al-Quran. Kedua, sebagian besar mereka menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat yang ke-21 ayat 24, dan juga keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka yang dikatakan dalam Quran surat ayat surat ke-43 dan ayat ke-23. Kemudian yang ketiga adalah dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju daerah-daerah sekitarnya dalam rangka membumikan Al-Quran oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 adalah periode Madaniyah. Periode Madaniyah adalah periode ketika Nabi menerima ayat-ayat Al-Quran, dan dikala itu Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat Al-Quran Madaniyah ini berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama periode ini dakwah Al-Quran telah dapat diwujudkan suatu prestasi yang sangat besar karena penganut-penganutnya. Dan ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum. Al-ayah. 2 adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah dari pembukuan Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap. Kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari ayat Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajarkan ayat Al-Quran kepada mereka sesuai Quran surat yang ke-16 ayat yang ke-44. 2. Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Sesudah Rasulullah SAW wafat, maka Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mashaf. Menurut urutan turunannya, dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib telah merampungkan penghimpunan Al-Quran dan mengusungnya ke atas punggung onta. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat yang diantaranya adalah Zaid bin Sabit,
untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, kemudian dibakar. Untuk apa? Agar terjaga keaslian dan kemurnian dari Al-Quran tersebut. B. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 18 sebagai berikut. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mujizatnya. Dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah nama-nama Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran bukan hanya dinamai Al-Quran saja. Al-Quran juga ini mempunyai nama-nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri adalah 1. Alkitab, 2. Al-Furqan, ketiga Az-Zikra, keempat Al-Huda, kelima An-Nur, keenam Al-Bayyinah, dan seterusnya. 4. Keistimewaan Al-Quran sebagai mujizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Sehingga dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun, setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain adalah sebagai berikut. 1. Segi keaslian, Al-Quran selama 14 abad lebih atau 1400 tahun lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun. Baik tulisan maupun isi kandungan, ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segi isi kandungan Al-Quran, salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Yang ketiga, segi susunan bahasanya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Yang keempat, segi misi yang dibebankan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara hanya untuk umat tertentu. Tetapi Al-Quran berlaku bukan hanya untuk umat tertentu, tetapi umat sebelumnya dan umat selamanya, dan untuk seluruh manusia.
Oleh sebab itu, kitab suci Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Demikianlah video materi pembelajaran saya, dan semoga apa yang kurang itu dari saya dan lebihnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.